12 fakta tentang Ilagaligo. 1. Ilagaligo dahulu dianggap suci oleh leluhur orang Bugis, orang Tae, orang Wotu, orang Kaili, orang Mekonga, orang Gorontalo, orang Buton, dan orang Banggai. 2. Ilagaligo dahulu disakralkan. Bagian pertama yang berisi penciptaan alam semesta tidak boleh sembarang dinyanyikan. Ilagaligo dinyanyikan mereka yang bernama Bisu dan Pasure. Isi dan cara menyanyikannya diteruskan dan diajarkan dari generasi ke generasi. 3. Ilagaligo pada awalnya hanya dituturkan, jadi ada beberapa versi. Ada versi Bugis, versi Tae, versi Kaili, dan lain-lain. 4. Karena hanya orang Bugis yang mengenal tulisan dan aksara, maka versi Bugislah yang bertahan sampai sekarang, karena diabadikan dengan ditulis dan diselamatkan orang Belanda dan Inggris. 5. Di versi Bugis, karena bersinggungan dengan cara penulisan atau sastra orang Bugis, maka tersusun atas syair-syair. Ilagaligo ditulis dengan sajak bersuku 5. 6. Karena sangat panjang, maka Ilagaligo mengenal flashback untuk mengulang kembali cerita sebelumnya, supaya orang disegarkan kembali pikirannya. Akibatnya, orang akan lebih menghayati isinya. 7. Versi Bugis banyak menceritakan negeri Bugis zaman lalu. Jika ditarik ke zaman sekarang, wilayah itu meliputi Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara bagian selatan, Kabupaten Luwu pesisir timur, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, dan lainnya. Tokoh utama dalam Ilagaligo adalah Sawori Gading, Iwe Cudai, dan Ilagaligo itu sendiri. 8. Ilagaligo tidak langsung jadi, tapi terus bersambung dan ditambahkan oleh periode yang lebih muda. 9. Dengan masuknya agama Islam ke Sulawesi yang membuat orang Tae, orang Bugis, orang Kaili, orang Mekonga, dan Banggai masuk Islam, Ilagaligo berhenti digunakan. Ini menyebabkan punahnya versi Ilagaligo yang lain. Versi Bugis juga hampir saja punah. Orang Eropa seperti orang Belanda dengan bantuan orang lokal seperti Coli Puji menuliskan ulang versi Bugis dan membawanya ke negeri mereka. Justru inilah yang menyelamatkan versi Bugis. Sebenarnya versi tutur tidaklah sepenuhnya punah, tapi tinggal berupa sisa-sisa ingatan masa lalu dalam cerita rakyat, pesan-pesan leluhur, dan lain-lain. Sisa-sisa ini tidak bisa direkonstruksi ke bentuk asalnya kembali. 10. Versi Bugis hanya orang yang mahir bahasa Bugislah yang mampu menerjemahkannya, baik lisan maupun tulisan lontara, karena sebagian akar bahasanya masih bisa ditemui sampai sekarang. Itu pun harus ditambah bantuan kamus Bugis kuno dan pengetahuan bahasa rumpun bahasa Austronesia. Penterjemah yang paling populer adalah Haji Laside dari Sopeng, Muhammad Salim dari Sidendreng, dan Profesor Nurhayati Rahman dari Unhas. Prof. Nurhayati berhasil menerjemahkan ke bahasa Indonesia dengan tetap mempertahankan nilai kesusastraannya yang tak ternilai. Sampai sekarang yang sudah diterjemahkan sudah sampai jilid 3. 11. Baru abad 21, Ilagaligo bangkit kembali, karena orang Sulawesi baru kembali mencari akar budayanya. Cuma karena Ilagaligo memang percampuran mitos, maka yang bisa langsung dinikmati hanya sastranya saja. Itu pun sudah sangat mengagumkan. Akar sejarahnya juga bisa didapat hanya dengan membandingkan dengan sumber sejarah yang sudah mapan serta nalar di dunia nyata. 12. Merupakan epos terpanjang di dunia. Salah satu naskah Ilagaligo versi Bugis yang berhasil diselamatkan, yang tersimpan di Belanda, berjumlah 12 jilid dengan 300.000 bait syair. Ini melebihi panjang epos India Mahabharata atau Ramayana, yang jumlah barisnya hanya antara 160.000 dan 200.000. Terima kasih telah menonton video ini.